Kadang, hal yang paling menakutkan bukan yang bergerak di depan mata, tapi yang tetap diam, tapi tak pernah padam. Itulah yang pertama kali Raka sadari waktu datang ke desa Wringin Asri, sebuah desa kecil di kaki bukit, tempat ia ditugaskan menjadi guru baru. Hari itu sore, langitnya orange, tapi terasa dingin aneh, seperti ada sesuatu di udara yang menahan suara. Bahkan dedaunan pun nyaris tak bergerak. Bus kecil yang ditumpangi Raka berhenti di pinggir jalan tanah. Dari situ, ia berjalan kaki ke arah sekolah yang katanya cuma beberapa ratus meter. Sepanjang jalan, rumah-rumah kayu berjejer, beberapa dengan dinding miring tapi masih berpenghuni. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, membawa ember kecil dari sungai. Raka tersenyum, tapi langkahnya melambat saat melewati satu rumah. Rumah itu berdiri di tikungan, sedikit menjorok dari jalan. Cat kayunya mengelupas, jendelanya tertutup rapat. Tapi anehnya, lampu di dalamnya menyala terang. Padahal matahari masih tinggi. Ia sempat berhenti sebentar, memastikan. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya cahaya kuning pucat yang menembus sela-sela papan kayu. Beberapa anak yang lewat spontan berlari kecil, melewati rumah itu sambil memalingkan wajah. Salah satu anak perempuan sempat berbisik, "Jangan lihat lama-lama, Pak, nanti diikutin." Raka diam. Ia pikir itu cuma lelucon khas anak-anak desa. Tapi setelah beberapa hari tinggal di rumah kontrakan dekat sekolah, ia mulai memperhatikan satu hal. Setiap malam, jam berapapun ia lewat, lampu di rumah itu selalu menyala, tidak pernah padam. Suatu sore, ia iseng bertanya ke Bu Sarti, pemilik warung tempatnya sering makan. "Raka, Bu, rumah di tikungan sana yang lampunya nyala terus itu ada yang tinggal ya?" Bu Sarti berhenti ngaduk kopi. "Oh, rumah Pak Darmo maksudnya." "Raka, iya, itu rumah siapa, Bu?" Bu Sarti menunduk pelan. "Rumah lama, Nak. Sekarang udah gak ada siapa-siapa di situ." "Raka, tapi tiap malam lampunya nyala." Bu Sarti lirih. "Iya, memang dari dulu gitu. Gak ada yang tahu siapa yang nyalain." Setelah itu, suasana warung hening. Angin sore masuk lewat celah bambu, membuat suara sendok bergetar di gelas. Raka tidak menanggapi. Tapi malamnya, dari jendela rumah kontrakannya, ia bisa melihat sinar lampu dari arah tikungan itu. Samar, tapi jelas. Satu malam, rasa penasarannya menang. Sekitar pukul 11 malam, ia berjalan pelan ke arah rumah itu, membawa senter kecil. Langit mendung, tidak ada bulan. Suara jangkrik seperti berhenti saat ia semakin dekat. Cahaya lampu itu terlihat makin terang. Raka menatapnya dari luar pagar kayu yang lapuk. Rumah itu sepi, tapi lampunya hidup. Tiba-tiba, sesuatu bergerak pelan di balik jendela. Bukan bayangan orang, tapi semacam kilatan halus, seperti pantulan air. Ia mundur setapak. Angin berhembus pelan, dan tiba-tiba lampu itu padam. Gelap total. Senter Raka berkedip lalu mati. Dan dari arah rumah itu terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Sudah malam, Nak. Jangan di sini." Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak.
Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti lampu dari rumah itu masih menyorot pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi siang hari berikutnya, waktu berjalan ke sekolah, ia melihat sesuatu yang aneh. Pintu depan rumah itu terbuka sedikit. Padahal semalam ia yakin terkunci rapat. Ia berhenti menatap sejenak, tapi memilih jalan cepat-cepat. Sampai akhirnya dari kejauhan terdengar suara seseorang memanggil pelan. "Pak Guru." Raka menoleh. Seorang laki-laki tua berdiri di bawah pohon pisang mengenakan sarung, wajahnya teduh tapi tatapannya dalam. "Jangan sering berhenti di depan rumah itu," katanya pelan. "Lampunya bukan untuk dilihat." Raka terdiam. "Maksud Bapak?" "Nanti malam kalau berani datang ke balai desa, saya jelaskan." Lelaki itu memperkenalkan diri, Pak Darmo, kepala dusun. Malamnya Raka datang. Hanya ada lampu teplok di meja dan segelas teh. Pak Darmo menatapnya lama sebelum mulai bicara. "Rumah itu dulu milik keluarga Surya waktu saya masih muda. Mereka orang baik, tapi 15 tahun lalu ada kebakaran kecil. Satu-satunya yang selamat cuma anak perempuannya, namanya Sekar. Sejak malam itu, dia gak pernah keluar rumah lagi. Katanya takut cahaya padam. Katanya kalau gelap, ibunya datang." Raka diam, menelan ludah. "Lalu Sekar kemana sekarang?" Pak Darmo menatap ke arah jendela. "Gak ada yang tahu. Suatu malam, rumah itu padam untuk pertama kalinya. Warga datang, tapi rumah kosong. Gak ada mayat, gak ada barang. Sejak itu, lampunya menyala sendiri tiap malam. Kadang mati sebentar pas subuh, tapi gak pernah padam lama." Raka pulang dengan kepala berat. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Waktu melewati rumah itu lagi, ia memperhatikan satu hal baru. Jendela di lantai atas terbuka sedikit. Dan dari dalam, samar-samar terlihat bayangan seorang gadis duduk menghadap jendela, menatap ke arah jalan. Raka terpaku. Cahaya lampu kuning dari dalam menerpa wajah pucat itu setengah. Tapi yang membuat Raka bergidik, mata gadis itu menatap langsung padanya dan tersenyum pelan. Lampu berkedip, sekejap kemudian bayangan itu hilang. Keesokan harinya, Raka datang ke sekolah seperti biasa. Tapi pagi itu, Bu Sarti memanggilnya. "Pak Raka, tadi pagi ada yang nyari Bapak di warung." "Siapa, Bu?" "Gadis muda, rambutnya panjang, bajunya putih sederhana. Katanya mau nitip ini." Bu Sarti menyerahkan lampu bohlam kecil. Raka menatap bohlam itu lama. Tiba-tiba dari luar jendela warung, angin bertiup pelan dan dari kejauhan terdengar suara retakan listrik seperti lampu menyala. Malamnya, Raka berdiri lagi di depan rumah itu. Lampu di jendela atas masih menyala seperti biasa. Tapi di dekat tangga, ia melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bohlam kecil tergantung di teras depan, baru. Ia menggantungnya pelan, berayun karena angin. Dan tepat di bawahnya, di tanah basah, ada jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam rumah. Suara perempuan berbisik lirih lagi. "Terima kasih, sudah nyalain lampunya lagi." Cahaya bohlam bergetar sebentar, lalu semuanya padam.
Pagi setelah kejadian lampu padam, warga desa gempar. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, rumah itu benar-benar gelap total. Tidak ada cahaya dari jendela atas. Tidak ada suara tik-tik lampu atau dengung listrik seperti biasanya. Rumah itu akhirnya padam. Beberapa orang mengira mungkin Raka belum sempat mengganti lampu. Tapi Raka tahu bohlam itu baru ia pasang semalam. Ia berjalan sendirian menuju rumah itu, lewat jalan tanah basah sisa hujan semalam. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Di atas pohon pisang, burung-burung enggan bersuara. Ketika Raka sampai di depan rumah, ada bau melati samar tercium dari balik pagar kayu yang lapuk. Ia membuka gerbang yang berdecit pelan. Di beranda depan, dedaunan kering berserakan. Namun anehnya, ada bekas pijakan kaki kecil di atas tanah lembab itu. Langkah-langkah yang menuju ke pintu depan lalu menghilang di situ. "Sekar," gumamnya pelan. "Kau di sini kan?" Ia menyalakan senter, masuk ke dalam rumah yang gelap. Udara di dalam seperti menahan napas, lembab tapi hangat. Dinding kayu berlumut itu masih sama seperti malam-malam sebelumnya. Di ruang tamu, Raka berhenti. Di sana, bohlam yang ia pasang semalam tergeletak di lantai, pecah jadi dua. Tepat di bawahnya ada buku catatan lusuh setengah terbuka. Ia memungutnya perlahan. Tulisan tangan anak kecil memenuhi halamannya. "Aku takut gelap. Ayah dan ibu belum pulang. Kalau lampu nyala, aku bisa tidur." Raka menelan ludah. Ia membalik halaman terakhir. Ada tulisan lain dengan tinta hampir pudar. "Terima kasih sudah datang menyalakan lampuku lagi. Sekarang aku tidak sendirian." Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari jendela samping. Lembaran buku itu terbang, menabrak dinding. Lampu gantung di atas kepala Raka menyala sendiri. Padahal kabelnya sudah putus. Cahaya kuning hangat itu berayun perlahan, menerangi seluruh ruangan. Dan di ujung sana, di tangga menuju lantai 2, terlihat bayangan kecil berdiri diam menghadapnya. Bajunya lusuh, rambutnya menutupi wajah, tapi tubuhnya tidak menakutkan. Lebih seperti anak yang tersesat terlalu lama. "Kau yang datang waktu malam ya?" Suara kecil itu terdengar lembut. Raka mengangguk perlahan. "Iya, aku cuma mau bantu nyalain lampumu." Anak itu tersenyum samar. "Sekarang aku bisa pulang." Cahaya di sekitar tiba-tiba makin terang, tapi hangat, bukan menyilaukan. Raka menutup mata karena silau, dan ketika ia membukanya lagi, anak itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bau melati dan cahaya bohlam yang berkedip pelan. Beberapa hari kemudian, warga membersihkan rumah itu. Mereka menemukan 3 nisan kecil di belakang rumah, sudah ditumbuhi lumut dengan nama yang hampir tak terbaca. Salah satunya bertuliskan samar, "Sekar, 1993. Desa itu akhirnya memutuskan untuk merawat rumah tersebut. Dicat ulang, dijadikan tempat istirahat petani sore hari. Dan anehnya, setiap menjelang maghrib, lampu di ruang depan selalu menyala sendiri. Tak ada kabel, tak ada listrik, tapi selalu terang. Mereka anggap itu pertanda baik. Bagi warga desa, rumah itu bukan lagi tempat angker, tapi simbol tempat yang tak lagi takut gelap. Beberapa bulan kemudian, Raka datang lagi sendirian.
Ia duduk di depan tangga kayu, menatap langit sore yang memerah. Dari dalam rumah, lampu itu kembali menyala. "Sekar," katanya pelan, "aku jaga rumah ini ya." Angin berhembus lembut, membawa bau melati satu kali lagi. Daun-daun bergerak pelan, seperti membalas. Raka tersenyum, dan di refleksi jendela, tampak sekilas bayangan anak kecil berlari ke arah cahaya, lalu menghilang.